Terima kasih sudah hadir dalam hidup ayah, cinta. Kalian akan ada selalu di pikiran aku dan juga hati saya. Ben. Mungkin kalau gue lebih enak, gue belak-belakan di TV, gue belak-belakan. Tapi kalau lu tuh kan karakternya lu harus ngelucu, lu harus ngibur. Yang artinya lu lagi sedih pun, lagi fake, lagi ada masalah, lagi diteror, Nggak lu bisa. harus bikin orang ketawa. Iya harus. That's painful here, bro. Apa sih artinya? Gue nggak ngerti. Jangan sampai Dia pakai bahasa Inggris, gue nggak paham. Sakit aku. Gue Beneran. Sampai gue tuh pernah baca di satu artikel ya. Ruben tuh pernah ngomong gini, coba deh jadi gue, sejam 2 jam aja. Capek banget rasanya. Jadi yang orang-orang lihat, oh Ruben enak, Ruben kaya, Ruben begini, punya istri cantik, punya anak, punya mobil mewah, bisnis semuanya. Apa? Gue cuma bilang amin. Tapi kalau gue cerita ke Igun dan yang lainnya, 1 jam deh lu jadi gue. Lu pegang semua kerjaan gue, lu berubah jadi gue 1 jam. Semoga lu kuat. Persis yang harus dilakuin oleh ayah ya. Kalau lu tanya, apa yang buat lu kuat sampai sekarang ini? Anak. Bentar bro, boleh gua hit lu? Iya. Oke. Kalau gitu artinya lu maruk bro. Kenapa nggak lu stop? Duit lu udah banyak, semuanya udah ada, terus lu happy-happy. Pergi ke luar negeri sama anak lu, sama keluarga lu, pindah ke sana. Ya. Sempat sempat mau pindah ke Singapura kan kemarin. Ya. Jadi gue sempat mau pindah Singapura, tapi sebenarnya sebelum ini gue udah mempersiapkan gue stay di Singapura. Tapi Tuhan berkata lain kan, tiba-tiba ada Bertrand nih datang ke hidup gue. Gue mau bawa dia ke sana. Kita bermasalah Bertrand ini dengan bahasanya. Kalau dia harus stay di Singapura, bahasanya bagaimana? Saat sekolah ya. Saat sekolah. Ya tapi pasti bisa lah. Memang. Ya kan tapi kalau dipaksakan pasti bisa. Dipaksakan pasti bisa. Tapi maksud gue satu-satu dulu yang harus ditransisi. Karena Bertrand juga punya psikolog yang ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritakan tentang psikologis anak gue. Jadi banyak pertimbangan yang akhirnya gue sama Sarwenda untuk kita stay dulu demi Bertrand. Tunggu. Jadi ada kemungkinan bahwa penonton di rumah satu saat akan kehilangan Ruben Onsu di TV. Iya. Gokil kan? Ya udahlah, kita break dulu aja ya. Kita break. Gua nggak nyangka obrolannya bahkan kayak begini soalnya. Kita break dulu aja. Abis ini kita ngobrol lagi sama Ruben setelah yang satu ini. Dimulai dari akhir September 2018, Ruben mengalami serentetan kejadian yang aneh, seperti paha Ruben yang tiba-tiba mengeluarkan darah, padahal tidak ada luka sama sekali. Kemudian, Mei 2019, giliran sang putra, Bertrand Peto yang mengalami kejadian serupa. 3 bulan berselang, restoran ayam gepreknya terbakar, dan Sarwenda mengalami kecelakaan di hari yang sama. November 2019, isu pesugihan menerpa restorannya yang berakibat kaburnya pegawai. Juni 2020, Thalia Putri Onsu menemukan ular di ruangan bermainnya. Terbaru, November 2020, Bertrand Peto dibully hingga foto wajahnya diubah seperti binatang, serta Thalia yang mendapat ancaman pembunuhan. Ada apa dengan Ruben Onsu? Oke, jadi itu tadi berita-berita yang menimpa Ruben Onsu. Nah, gue punya pertanyaan gini bro. Ya. Kalau gue pribadi, gue nggak percaya tentang hal-hal mistik seperti itu. Kalau gue pribadi. Nah, yang gue balik ke lu adalah, kalau lu percaya itu terjadi karena itu hal mistik, berarti lu percaya ada yang benci sama lu dong gue. Ya hidup kan nggak semua orang suka sama kita. Iya, tapi masa sampai begitu bencinya? Kan nggak mungkin kalau orang, kalau cuma Gua juga nggak habis pikir, Mas. terus doang nggak begitu kan? Punya pesaing. Gue juga nggak habis pikir. Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Tapi ketika kejadian itu menimpa dan malam itu gue panggil nama istri gue. Gue panggil dia karena jaraknya dekat sekali dan dia melihat dengan mata dia dan di situ dia baru bicara. Seperti nonton sebuah sinetron. Tapi ini aku yang ngalamin.
Tapi Merinding lu. pas ketika gue lepas, gue sebut nama dia tuh gue kayak lega. Karena gue gak mendem sendiri gitu. Jadi awalnya Ruben tuh nggak pernah cerita ke Nggak. Wenda. Mungkin kalau cerita dipatahin sama Wenda. Ah enggak gitu. Misalnya ada apa nih? Paling itu ada kucing. Ada apa? Paling Pokoknya ada logika lah ya. logika. Sampai akhirnya ngelihat bener-bener. Iya, sampai dia yang ngebersihin, dia yang ini sendiri. Sampai akhirnya kita 8 bulan, ini cerita lalu ya, ini cerita lalu yang kita ngerasain capeknya Rumah lama ya. rumah lama. Sebenarnya bukan rumahnya, kan yang diincer guanya. Berarti kalau emang bener ini kejadian, kalau yang diincer lunya kemanapun akan sama. Iya, sama. Gua sampai capek nyeritainnya juga. Ini kan rekapan. Iya. Kalau sekarang kondisinya kayak apa Ben? Ya, Masih sama? capek kalau nyeritainnya Kak. Jadi ya, gua bersiap. Gue sudah mempersiapkan banyak hal. Gue tuh bersiap nih apa Ben? Suatu saat gue nggak ada di sini, entah dari tangan manusia, Loh, kok Atau jadi, mungkin- kok lo jadi, Lo jadi kayak kok lo jadi pasrah. pesimis? bukan. Karena susah gue menceritakan hal yang, maaf gue nggak bisa menceritakan secara detail, tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang seandainya lu jadi gue, lu akan tahu rasanya. Seandainya itu, jadi istri gue pertama, aku nggak mau kamu ngomong gini. Kejadian demi kejadian yang saya alamin dan yang lainnya itu, akhirnya dia mulai menerima. Saya pun sudah, ada apa, yang harus kamu lakukan adalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Jadi kalau dibilang banyak duit ya gue amin. Tapi di era yang kemarin ini kan kita juga semuanya membutuhkan penghasilan, membutuhkan ini. Tapi kan gue didesak dengan banyak hal yang harus gue selesaikan dengan waktu yang sama. Sekarang siapa mas, lu ngelihat rumah berantakan, siapa, tangan siapa yang, mereka punya 2 tangan, apa mereka bisa mengangkat semuanya dalam waktu cepat? Nggak bisa, semua proses. Mau ngerapin sesuatu semua proses. Tapi yang terjadi sama gue semuanya harus gue selesaikan dalam waktu segera. Tapi kan pilihannya ada 3 Ben. Yang pertama lu fight back, lawan balik. Ya, Kedua lu pasrah kayak tadi. ya. Yang ketiga ya lu tinggalin semua, lu pindah, lu pergi tempat lain. Gua nggak Kalau sukanya pindah negara, Enggak, maksudnya ya gua nggak tahu, gua juga nggak tahu hal katanya lo nggak begituan. percaya mistis. Gua Kok nggak nyaranin percaya. Gitu. Lo enggak, kalau dia pindah artinya kan dia nyari kebahagiaan aja, dia Iya. tinggalnya semua gitu. Nggak usah ada TV-TV. Nggak usah ada TV, nggak usah ada lu, pokoknya udah nggak usah semua gitu. Jadi Tapi nggak- kenapa tuh? Enggak, maksud gua gini, kenapa lu malah pilihnya pasrah gitu loh? bingung gue. Ya nggak bisa dong bro. Semua gue lakukan yang terbaik. Ada selalu, kalau orang bilang ini ada, ya memang hidup itu ada halangan, tapi nggak terus-terusan gitu. Maksud gue tuh kalau gue boleh teriak, Tapi lo tuh sebenarnya tahu nggak yang ngerjain lo tuh siapa? bukan yang ngerjain Kak, ini bukan yang ngerjain, tapi gue udah tidak pernah mau tahu siapapun itu. Gue tidak pernah mau mencari tahu, bahkan niat membalas pun gue tidak. Tapi gue bersiap, jika apapun yang terjadi, gue harus bersiap. Istri gue juga harus bersiap. Gue bilang, lu anggap aja kita lagi dalam suatu peperangan. Kalau gue balik dengan selamat, tandanya gue sehat. Makanya pola gue berubah. Sesempat mungkin gue pasti ngajak anak gue naik sepeda. Iya gue lihat. Iya, Jalan. Kenapa Betul. Ben? Karena Betul. ada satu hal yang gue nggak bisa cerita. Suatu saat kalau gue nggak ada, itu harus jadi memori. Suatu saat, jika Tuhan berkata lain tentang gue itu harus ada memori. Karena lu nggak pernah naik sepeda sama bokap. Iya, gue nggak pernah punya masa itu. Ya Tuhan. Gue banyakin di Instastory gue dan gue ya Instastory emang gampang hilang. Tapi gue percaya banyak orang yang pasti save untuk mengingatkan anak gue kalau dia pernah punya ayah. Jadi kalau sebisa mungkin kayak gue tadi pulang brownies, ya gue sebenarnya bisa aja malu makan dulu. Enggak Kak, gue pulang karena gue harus bawa dia naik sepeda. Wajib.
harus satu hari gue harus punya banyak waktu untuk mereka. Gue udah nggak boleh. Gue punya waktu senang-senang, begajulan, yang lain-lain itu gue udah pernah lewatin itu semua. Jadi ini saatnya gue merekam memori mereka tentang gue. Tidak mendoktrin mereka, tapi minimal, hai, ada ayah lu di pikiran lo. Hai, lu ada ayah di pikiran lo. Jadi ya gue jalanin aja. Dan kalau yang saya tahu bahwa Ruben itu tidur malam, bangunnya pagi banget. Jadi supaya bisa sebelum anak-anak bangun malah Ruben udah bangun duluan ya. Iya. Bangun pagi, makanya ikut lo. Tidurnya Lu pagi, paling lu terakhir. Udah bikin rambut, gue mau ngapain lagi? Kayak berjaga-jaga Gua udah banget. Iya, gue ngelakuin aktivitas yang menurut gue seneng aja. Gue happy aja. Tapi ini positif lah, maksudnya bagus lah pengertian gini, maksudnya apapun yang terjadi, amit-amit tadi Iya. lu ngomongin, gue sih nggak setuju semua Ben dari Iya. omongan lu maksudnya. Gue juga nggak mau mas, tapi Iya. ada hal yang gue nggak bisa ceritain. Iya, oke lah. Tapi itu yang harus gue bersiap. Ya. Bener nggak? Ika. Lu sempat mau bunuh diri?